Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Wardini Wulan, SPD MPD, selaku dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Faikotul Amalia, NIM 250340202105152, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling kelas C Universitas Islam Jember. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS mata kuliah landasan pendidikan yang berjudul Analisis Dampak Konflik Antar Wali Murid Terhadap Motivasi dan Kelangsungan Belajar Anak Usia Dini di Taman Pendidikan Al-Quran. Topik ini saya pilih karena pendidikan bukan hanya dipengaruhi oleh guru dan peserta didik, tetapi juga oleh hubungan yang terjalin antara orang tua, lembaga pendidikan, dan lingkungan. Ketika terjadi konflik antar wali murid, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh orang dewasa, tetapi juga dapat mempengaruhi motivasi serta keberlangsungan belajar anak. Studi kasus ini terjadi di sebuah TPQ yang menyelenggarakan pendidikan Al-Quran bagi anak usia dini. Dalam proses pembelajaran terdapat seorang peserta didik yang memiliki karakter sangat aktif. Anak tersebut sering meninggalkan tempat belajar, sulit mengikuti arahan guru, bahkan terkadang melakukan perilaku yang mengganggu pembelajaran, seperti menuangkan air minum ke lantai dan menyobek Al-Quran ketika sedang marah. Kondisi tersebut memunculkan berbagai tanggapan dari wali murid. Sebagian wali murid berpendapat bahwa anak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga profesional. Namun, orang tua anak beranggapan bahwa anak hanya membutuhkan kesabaran, dukungan, dan pendekatan belajar yang berbeda. Perbedaan pandangan tersebut kemudian berkembang menjadi konflik antar wali murid. Konflik tersebut berdampak pada hubungan antara orang tua, komunikasi dengan guru, serta suasana belajar di TPQ. Kasus ini saya analisis menggunakan 10 teori landasan pendidikan. Teori pertama adalah pendidikan aliran klasik yang menjelaskan bahwa pendidikan bertujuan membentuk karakter melalui pembiasaan dan keteladanan. Oleh karena itu, perilaku anak perlu dibimbing secara bertahap, bukan langsung diberi label negatif. Kedua, yaitu sistem pendidikan nasional yang menegaskan bahwa setiap peserta didik memiliki hak memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Ketiga, yaitu hakikat manusia sebagai landasan ontologis menjelaskan bahwa setiap anak memiliki potensi, kemampuan, dan karakter yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda pula. Selanjutnya, teori mengenai makna, tujuan, dan fungsi pendidikan menjelaskan bahwa pendidikan tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga karakter, moral, sosial, dan spiritual peserta didik. Kemudian, teori pendidikan dan lingkungan menunjukkan bahwa lingkungan belajar yang aman dan harmonis akan meningkatkan motivasi belajar anak, sedangkan konflik dapat menurunkan kenyamanan belajar. Teori berikutnya adalah pendidikan sebagai sistem yang menjelaskan bahwa pendidikan terdiri atas berbagai komponen yang saling berkaitan, seperti peserta didik, guru, orang tua, lingkungan, dan lembaga pendidikan. Apabila salah satu komponen mengalami hambatan, maka keseluruhan proses pendidikan juga ikut terhambat. Kemudian terdapat teori faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi karakter, emosi, dan motivasi anak, sedangkan faktor eksternal meliputi keluarga, guru, teman sebaya, serta lingkungan belajar. Selanjutnya adalah teori tripusat pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang menjelaskan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Teori pendidikan aliran modern menekankan bahwa pembelajaran harus berpusat pada peserta didik, sehingga guru perlu menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai kebutuhan anak. Terakhir adalah pendidikan karakter yang mengajarkan pentingnya sikap saling menghargai, toleransi, komunikasi yang santun, dan penyelesaian konflik melalui musyawarah.
Dari keseluruhan teori tersebut dapat dipahami bahwa konflik antar wali murid tidak hanya berdampak pada hubungan sosial, tetapi juga terhadap motivasi dan perkembangan belajar peserta didik. Berdasarkan hasil analisis, saya mengusulkan program kolaborasi TPQ Ramah Anak dan Harmoni Orang Tua. Program ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan mendukung perkembangan seluruh peserta didik. Pelaksanaannya dilakukan melalui 5 langkah utama. Pertama, melakukan sosialisasi kepada seluruh wali murid mengenai karakteristik perkembangan anak usia dini. Kedua, memperkuat komunikasi antara guru dan orang tua melalui pertemuan rutin maupun media komunikasi yang disepakati. Ketiga, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak sehingga setiap peserta didik memperoleh layanan sesuai kebutuhannya. Keempat, melakukan mediasi apabila terjadi konflik dengan mengedepankan musyawarah dan kepentingan terbaik bagi anak. Terakhir, melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala agar program dapat terus diperbaiki. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa konflik antar wali murid memberikan dampak terhadap motivasi dan kelangsungan belajar anak usia dini di TPQ. Konflik tersebut muncul karena adanya perbedaan persepsi, kurangnya komunikasi, serta belum optimalnya kolaborasi antara orang tua dan lembaga pendidikan. Melalui analisis menggunakan 10 teori landasan pendidikan tadi, dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang melibatkan keluarga, guru, masyarakat, dan peserta didik secara bersama-sama. Oleh karena itu, penyelesaian konflik harus dilakukan melalui komunikasi yang baik, musyawarah, dan kerjasama seluruh pihak. Program kolaborasi TPQ Ramah Anak dan Harmoni Orang Tua diharapkan dapat menjadi solusi yang realistis dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Melalui studi kasus ini, saya memahami bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan guru dalam mengajar, tetapi juga oleh komunikasi, kerjasama, dan kepedulian semua pihak terhadap perkembangan anak. Semoga hasil proyek ini dapat memberikan manfaat serta menjadi salah satu alternatif solusi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih kondusif, khususnya di lembaga pendidikan non-formal seperti TPQ. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.